Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sebagai kota suci, kita menganggap jika orang-orang yang berkunjung ke sana pastilah alim-alim dan tak akan berbuat dosa. Namun manusia tetaplah manusia. Ternyata ada-ada saja ya kelakuan orang-orang yang mencoba mengotori Mekah. Misalnya saja pria ini nih, yang nekat bugil di depan ribuan orang. Gimana ya nasibnya? Penasaran? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Salah satu adegan aneh yang terjadi di Mekah ketika seorang pria yang terlihat dari Afrika sedang terkapar di lantai. Tak ada angin, tak ada hujan, pria tersebut tiba-tiba saja tergeletak dan terlihat kepanasan dan masih mengenakan pakaian ihramnya. Pihak keamanan juga terlihat sedang mengawas di sekeliling jamaah tersebut. Namun, tak ada yang bereaksi. Semua jamaah hanya melihatnya tanpa berani mendekati sosok tersebut. Pada video yang beredar, tak ada kejelasan yang mengakibatkan pria ini guling-guling dan sangat gelisah. Beberapa orang menilai jika orang tersebut mengalami gangguan jiwa atau kesurupan sehingga benar-benar tak bisa mengontrol dirinya sendiri. Kalau menurut kamu, orang ini kenapa ya? Pernahkah kamu melihat isi Ka'bah? Rasa penasaran yang membuncah untuk melihat interior Ka'bah rupanya membuat seorang pria nekat hingga akhirnya manjat di pintu Ka'bah. Saat jamaah lain terlihat sedang sibuk melakukan tawaf, pria yang entah diketahui kebangsaannya itu malah nekat dan menarik pintu tersebut dengan keras. Tapi usahanya gagal, sebab pintu Ka'bah tak kunjung terbuka. Yang lebih memalukan lagi, karena kain ihramnya pun terlepas yang membuat sekujur tubuhnya terlihat oleh ribuan jamaah yang memperhatikannya. Aksinya tersebut tercium oleh tim keamanan. Awalnya, ia pun sempat menolak ketika sudah ketahuan. Tapi tim keamanan juga bersikap tegas kepada pria ini. Pria tadi yang sudah kehilangan keseimbangan akhirnya terjatuh di antara lautan jamaah. Duh, sudah jatuh ketimpa tangga pula. Memangnya apa sih yang ada di dalam Ka'bah? Tak banyak orang yang bisa mengakses tempat ini. Kalau kamu melihat dokumenter Kerajaan Arab Saudi, maka kamu bisa menyaksikan bahwa isi Ka'bah sebenarnya hanya ruangan kosong. Di dalamnya terdapat 3 pilar dari kayu gaharu dengan pilihan terbaik. Satu pilarnya kira-kira 1/4 meter, dengan campuran warna merah dan kuning. Ketiga pilar ini berjejer lurus dari utara ke selatan. Sementara itu, pada bagian atap terdapat ukiran-ukiran yang sangat cantik, disertai kilau lampu yang terbuat dari emas murni, serta perhiasan-perhiasan mengkilap lainnya. Dan lantai Ka'bah sendiri terbuat dari batu pualam putih. Lalu bagaimana ya dengan dinding Ka'bah? Nah, setiap bagiannya terlihat begitu indah, karena di dalamnya dibalut batu pualam dengan beragam warna juga ukiran khas Arab. Ada juga 7 papan yang menempel di dinding ini yang bertuliskan nama-nama orang yang pernah merenovasi atau menambahkan sesuatu yang batu di dalam Ka'bah atau Masjidil Haram. Semoga informasi ini bisa menjawab rasa penasaranmu tentang isi Ka'bah ya. Nah, sementara itu, beberapa tahun lalu, tepatnya pada tahun 2017, ada seorang jamaah yang melakukan aksi lebih mengerikan lagi. Entah apa yang merasuki dirinya. Namun, tiba-tiba saja orang ini ingin membakar dirinya di dekat Masjidil Haram Mekah, seperti yang diberitakan oleh CNN News. Warga Saudi tersebut, yang diperkirakan sudah kepala 4, mengguyur dirinya dengan bensin dan mencoba menyalakan api. Untungnya, ia belum sempat menyalakan apinya, dan polisi serta jamaah lain pun menggiringnya pergi sebelum tubuhnya hangus terbakar. Beberapa saksi menyebut jika awalnya pria ini bahkan iseng ingin membakar kiswah, kain hitam yang menyelimuti Ka'bah. Pria ini juga terdengar sempat menyebutkan sebuah slogan, Takfiri, yang merujuk kepada kelompok radikal atau ekstrem Islam yang menjadi pelopor banyaknya tindakan kejahatan, serta serangan-serangan di seluruh dunia. Hal ini disampaikan oleh polisi Mayor Sami Al-Salami. Menurut hasil investigasi, sosok ini diperkirakan memang mengalami gangguan kejiwaan yang membuatnya melakukan aksi aneh-aneh di luar nalar manusia. Ketika mengunjungi Ka'bah, terkadang ada-ada saja ya kisah unik yang terjadi dan tak pernah disangka-sangka. Kakek ini misalnya, pria parubaya yang mengenakan pakaian hijau tersebut tiba-tiba saja teriak ketika melihat Ka'bah. Namun teriakannya sangat berbeda dengan teriakan-teriakan pada umumnya dan juga tanpa jeda. Orang-orang di sekelilingnya pun berusaha menenangkan dengan memegang bahunya sambil terlihat membacakan doa-doa kebaikan agar pria tersebut segera berhenti bersuara. Seorang petugas yang mengenakan seragam coklat pun
pun nampak kebingungan dengan tingkah pria ini. Beberapa jamaah juga lalu lalang hanya bisa menatap nanar, bingung dengan kejadian yang sedang mereka saksikan. Asumsi-asumsi pun berdatangan. Ada yang menganggapnya sedang kesurupan dan suaranya pun terdengar seperti orang yang ketakutan. Namun asumsi hanyalah asumsi. Sampai saat ini belum ada informasi pasti tentang pria tersebut. Menurut kamu, kenapa teriakannya bisa seperti itu ya? Jika selama ini kejadian unik didominasi oleh jamaah pria, lain halnya dengan apa yang terjadi kali ini. Saat semua jamaah sedang berdiri dan berbaris dengan rapi untuk melaksanakan sholat, terlihat seorang wanita dengan pakaian serba hitam melintas di sekitar Ka'bah dan memaksa agar bisa mencium Hajar Aswad. Petugas yang mengawal saat itu juga sudah mencegahnya, namun wanita ini masih ngotot dan bahkan melawan petugas tersebut. Mungkin ini strategi yang ia lakukan agar tak usah berdesak-desakan dengan ribuan jamaah lainnya yang juga ingin mencium Hajar Aswad. Apalagi mencium Hajar Aswad merupakan sunnah karena bisa menghapus dosa, sebagaimana salah satu hadis Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Abdullah bin Ubaid bin Umair. Dari ayahnya, ia berkata, sesungguhnya Ibnu Umar pernah berebut berdesak-desakan untuk mendekati dua rukun, Hajar Aswad dan rukun Yamani. Sebelumnya aku tidak pernah melihat seorang pun sahabat Rasulullah SAW yang berdesakan seperti itu. Lantas aku berucap, wahai Abdurrahman, mengapa engkau mendekati dua rukun dengan berdesak-desakan seperti itu? Tak pernah kulihat seorang pun sahabat Rasulullah SAW yang seperti itu. Dia menjawab, aku melakukannya karena mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mengusap Hajar Aswad dan rukun Yamani bisa menghapus dosa. Aku juga mendengar beliau bersabda, orang yang melakukan tawaf di Baitullah selama 1 minggu dan menyempurnakannya, pahalanya sama seperti membebaskan hamba sahaya. Hanya saja, usahanya tersebut berakhir sia-sia karena beberapa petugas memberikan pengawalan ketat terhadap Hajar Aswad. Wanita ini pun diminta untuk kembali ke lokasinya sedia kala. Kalau kamu jadi wanita ini, apakah kamu juga akan berani? Nah, siapa nih yang mengaku dirinya sebagai fans fanatik BTS? Korean Wave dan budaya Korea sepertinya memang sudah meracuni banyak orang. Mulai dari membeli merch-nya hingga mengoleksi foto-foto bias kita agar bisa dipajang dan sebagai sumber penyemangat. Dan menurut riset dari Korean Culture and Information Service pada tahun 2021, disebut jika fenomena ini ternyata membawa dampak pada industri hiburan di Indonesia loh. Alasannya, perusahaan-perusahaan lebih tertarik dan memilih selebriti luar dibanding selebriti tanah air. Waduh, kalau begini, selebriti Indo bakal tutup buku nih. Reaksi masyarakat Indonesia dan beberapa fans lain memang terkadang berlebihan. Perilaku konsumtif pun tak bisa dihindari. Bahkan tercatat, jika K-popers di Indonesia tuh tiap tahunnya bisa menghabiskan puluhan juta untuk idola mereka. Selain budget yang makin menipis karena mengidolakan boyband Korea. Kadang aksi-aksi halu pun juga ditampilkan. Ada yang menyebut bias atau idola mereka dengan panggilan suami, membeli bantal guling dengan foto idola, dan masih banyak lagi. Namun ada satu hal yang unik nih dari fans militan satu ini. Tak tanggung-tanggung, ia membawa foto idolanya yakni Suga BTS ke Mekah dan memotretnya di depan Ka'bah. Waduh, ternyata foto yang dibagikan orang ini menerima banyak hujatan. Menurut netizen, mengunjungi Ka'bah adalah hal yang sakral dan ditujukan untuk ibadah, tapi malah dicederai dengan aktivitas yang sangat duniawi. Memang gak bisa dipungkiri, pesona idol-idol tersebut mampu menyerbu banyak orang dan perempuan di mana saja, tak mengenal suku, ras, dan agama. Tapi membawa fotonya ke Ka'bah, bagaimana menurutmu? Menginjakkan kaki ke tanah suci bukanlah hal yang mudah. Ada yang menabung bertahun-tahun agar dananya bisa tercukupi untuk umroh dan haji. Maka sudah selayaknya kesempatan tersebut tak dicemari dengan perbuatan-perbuatan yang justru melenceng dari Islam. Sahabat beriman, pernahkah kamu melihat kejadian-kejadian aneh di Mekah? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.